Halo Sobat Psikologi Polri, kali ini kita berada di program Side Talk. Nah, Side Talk itu apa sih? Program ini dihadirkan untuk Sobat Psikologi Polri untuk membahas terkait dengan psikologi. Dan kita akan menghadirkan pula beberapa narasumber tentunya, di mana kita akan memberikan edisi-edisi menarik terkait dengan psikologi. Mau tahu kan kelanjutannya? Yuk saksikan Side Talk. Pada edisi pertama Side Talk ini kita menghadirkan psikolog terbaik dan kita sambut kehadiran Pak Asep. Selamat sore. Selamat sore teman-teman sahabat-sahabat Polri. Selamat sore juga bagi sahabat-sahabat sekalian yang memirsa Side Talk ini. Side Talk ini. Dan Bapak kita sedang berada di Jawa Timur kali ini karena kita sedang ada kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan psikologi dalam rangka pembinaan dan pelayanan psikologi Polri, Bapak. Iya. Nah, kebetulan Pak Asep ini hari ini menjadi salah satu narasumber dan mengisi salah satu sesi terkait dengan psikologi. Iya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bapak. Oh, sama-sama, terima kasih. Karena walaupun kita sudah menjadi psikolog, sangat perlu sekali bimbingan terutama dari psikolog yang sudah berpengalaman, dan tadi saya juga banyak sekali mendapatkan ilmu. Nah, untuk Sobat Psikologi Polri ini juga pasti penasaran Bapak. Iya. Sebenarnya kalau di psikologi itu bahas tentang apa aja dan segala macam. Tapi kali ini kita mengangkat tema stres, Pak. Baik. Oke, boleh bisa dijelaskan, Pak? Jadi teman-teman, stres itu sebenarnya bagian dari kehidupan. Ya. Kalau jadi ada orang yang nanya, ada nggak sih orang yang nggak stres? Jawabannya ada di taman pemakaman umum. Ya, jadi orang yang masih hidup, selama dia masih hidup pasti punya keinginan. Ketika seseorang mempunyai keinginan, pasti berarti ada tekanan. Betul. Nah, jadi kalau kita bicara stres itu sudah istilah normal aja. Iya. Setiap orang punya tekanan. Nah, problemnya adalah berarti kalau di kalangan awam istilah stres itu udah pasti negatif. Tapi kalau dalam kajian psikologi, stres itu netral aja. Iya. Jadi artinya stres itu netral, tidak positif, tidak negatif. Nah, karena itu secara definisi baru tuh kalau misalnya Anda mampu mengatasi ragam tekanan, Anda mampu justru ketika ada tekanan Anda makin produktif, makin menguat, makin hebat. Berarti stres seperti itu membuat orang nyaman justru. Karena orang merasa dirinya terkendali. Digunakan dengan istilah eustress. Eustress. Ya. Tetapi justru kalau ada tekanan, Anda menjadi terpuruk, Anda ambruk, Anda jebol, secara fisik juga menjadi sakit gitu ya. Iya. Secara psikologis misalnya juga emosi juga terpengaruh. Kemudian relasi sosial kita juga menjadi terganggu, maka itu dinamakan distress. Nah, jadi di masyarakat awam tuh yang dimanakan stres tuh yang distres itu. Iya, distres itu ya Pak. Dan makanya dianggapnya negatif gitu ya Pak. Negatif, ya. Jadi Padahal, kalau misalnya ada lagu Rhoma Irama itu bagi para penyuka dangdut, lagu stres yang dinyatakan oleh Rhoma Irama itu namanya distres ya kalau di dalam istilah kalangan-kalangan teman-teman di psikologi. Nah, jadi itu. Nah, berarti menjawab pertanyaan pertama tadi ya, stres itu apa? Sederhananya adalah stres adalah tekanan. Nah, berarti kalau kita bicara tekanan, tidak positif, tidak negatif, netral-netral aja. Akan positif, akan negatif, sangat tergantung perbandingannya. Saya mendapatkan tekanan, saya mempunyai kompetensi menghadapi tekanan. Betul. Nah, berarti nih, kalau tekanannya lebih tinggi daripada kompetensinya, maka orang mengalami distres. Iya. Kalau orang merasakan bahwa yang namanya tekanan dan kompetensinya imbang, inilah yang namanya eustress. Jadi yang dinamakan saya menjadi pribadi tanggap terhadap stres, tahan terhadap stres adalah bukan orang yang tidak punya tekanan. Betul. Tetapi orang yang mempunyai kompetensi yang cocok untuk mengatasi tekanan-tekanan yang ada. Iya. Nah, jadi sederhananya, ada nggak sih rumus abadi untuk menjadi orang yang tangguh terhadap tekanan? Ada. Pastikan kompetensi kita selalu lebih tinggi dibandingkan tekanan yang ada. Iya, sehingga bisa mengatasi ya Pak. Sehingga bisa mengatasi, sehingga sebelum kita punya masalah kita udah belajar dulu. Iya. Jadi sebelum kita naik posisi kita udah belajar dulu. Iya. Ya. Kalau ada masalah misalnya nih, Anda ada masalah, teman Anda punya masalah X, ternyata dia terpuruk. Anda tanya, kalau saya punya masalah yang sama, kena pada saya udah punya pengetahuannya belum?
Udah punya keterampilannya belum? Kalau belum, saatnya segera belajar mumpung masalah itu belum datang kepada kita. Iya, jadi lebih siap lagi. Lebih siap lagi. Lebih siap lagi, Bapak. Nah, kan berarti kan stres ini kan pada umumnya terjadi pada siapapun. Pada siapapun. Dan pada saat kapanpun. Pada saat kapanpun. Biasanya nih Pak, Sobat Psikologi Polri pasti penasaran gejala-gejala yang biasanya muncul atau menunjukkan orang ini kayaknya lagi stres itu apa Pak yang biasa dominan? Sesuai dengan istilah tadi. Stres itu yang menjadi menarik nih, stres itu sendiri sebuah istilah yang sebenarnya tadinya bukan di istilah psikologi, bukan di istilah kedokteran. Stres itu tadinya istilahnya dari dunia logam, metalurgi. Jadi di dalam dunia logam, anggap aja ini sebuah logam, kalau ditekan sedemikian rupa, kapan dia mengalami retakan pertama kali. Nah jadi istilah stres itu adalah istilah yang dipinjam dalam dunia logam, di mana menggambarkan titik retak pertama kali ketika mendapatkan tekanan. Nah berarti, sederhana berarti nih, berarti indikatornya apa kalau orang mengalami distress? Retak tadi. Iya. Nah karena psikologis retaknya macam-macam. Betul. Jadi retak bisa di fisik. Iya. Nah retak di fisik, ragam tekanan, kepala ada tekanan di kepala, nyut-nyutan di kepala, pusing gitu ya Pak pusing, pundak tegang, otot tegang, leher tegang, bibir kering, ya. Kemudian juga susah menelan, beberapa orang menjadi susah menelan, napas sesak, sulit bikin napas panjang, napasnya pendek-pendek, keluar keringat dingin, ya. Bahkan dalam banyak kasus orang ayang-ayangan, yaitu istilah sulit kencing. Nah, ada rasa pengen kencing begitu sudah datang ke kamar mandi nggak keluar. Jadi intinya sebenarnya adanya tekanan di area-area tubuh tertentu, di bagian-bagian tubuh tertentu. Termasuk perubahan hangat tubuh, ya, suhu tubuh gampang dingin dan seperti itu. Nah, jadi tema-tema itu adalah indikator-indikator fisik bahwa seseorang mengalami tekanan. Iya, dan Pak, kalau misalnya nih Pak, dengan gejala-gejala yang muncul, kalau memang seseorang itu kesulitan untuk mengatasi, ya kan, dan ini banyak juga mungkin Sobat Psikologi Polri nih mengalami stres-stres ini gitu. Nah, paling fatal nih Pak, paling berat kalau itu tidak cepat kita tangani, apa yang akan terjadi sama individu Pak? Umumnya yang terkena pertama kali adalah reaksi fisik umumnya. Jadi paling tidak, misalnya gini, ketika orang tertekan, tubuh itu kan berusaha melakukan keseimbangan ya. Ketika orang mengalami tekanan, orang itu berusaha bisa ngelawan dulu awalnya. Berusaha mencapai kondisi imbang. Kalau kondisi imbang ini tidak tercapai, berarti tubuh jebol. Maka yang paling gampang misalnya flu lah. Flu itu contoh sederhana dari aktivitas tubuh yang menunjukkan bahwa orang itu ada tekanan. Entah dia terlalu capek, entah terlalu apa. Sehingga tubuh berusaha memulihkan kembali itu untuk mencapai keseimbangan. Nah keseimbangannya tubuh berkaitan dengan tadi. Ada gejala-gejalanya misalnya tubuh makin menghangat gitu kan. Kemudian juga terjadi influenza seperti itu. Nah berarti di situ tubuh membutuhkan istirahat. Jadi istirahat itu sendiri sebenarnya adalah salah satu jawaban juga untuk mengatasi stres. Nah berarti kalau dulunya adalah kita nunggu jebol dulu baru istirahat. Nah berarti kalau kita dalam rangka merawat, sebelum jebol sudah istirahat. Nah jadi ibaratnya nih kita tidur, kita jumlah waktu 24 jam. Berarti kita perlu ada keseimbangan. Tubuh butuh istirahat. Anggap aja kita butuh tidur nyenyak selama 6 jam. Itu kan kita usahakan. Nah berarti ya jangan sampai melewati dari itu, melewati itu ya jebol. Iya benar. Berarti memang dari tadi juga saya mendengarkan Bapak bahwa memang antisipasi ya Pak. Antisipasi itu penting sekali, sama salah satunya kalau memang kemungkinan akan lelah berarti bagaimana caranya untuk dikondisikan. Untuk jeda dulu. Nah, ada jeda. Ada jeda, kadang-kala mohon dimaafkan. Banyak di antara kita sebenarnya tubuh itu ngasih alarm. Lelah itu kan alarm sebenarnya, alarm yang alamiah. Lelah. Dan kita sebenarnya wajib istirahat dulu. Kadang-kadang kan kebanyakan nanggung nih. Maksa aja. Lagi nanggung nih, pekerjaannya lagi nanggung. Padahal mohon maaf, kalau udah jebol, nanggungnya jadi nggak ada tuh. Jebol udah jebol ya. Nah berarti sebenarnya tadi kalau memang waktunya makan, berhenti dulu. Makan dulu. Nah kebanyakan kita makan nanti aja. Sorry, kalau kita udah nggak peduli sama tubuh kita sendiri,
siapa yang akan peduli sama kita. Iya. Nah, jadi di dalam tema-tema seperti itu, tubuh kita itu adalah alamiah memberikan alarm. Alarm lelah, bukti istirahat, alarm lapar untuk makan, alarm katakanlah tegang untuk rileks, sebenarnya sudah dialami. Iya. Problemnya kita ini badung. Alarmnya udah berkali-kali. Tapi nggak berhenti-berhenti ya Pak ya. Ini kita nggak pedulikan. Iya. Nah, jadi tubuh yang memberikan alarm itu saat ini adalah mulai dipahami, mulai diresponi, mulai ditanggapi secara cepat. Oke. Nah, sehingga tadi paling tidak kalau lelah ya istirahat dulu lah. Betul. Kalau misalnya saja boring, bosan itu adalah alarm juga. Iya. Berarti ganti aktivitas. Kalau misalnya kita terlalu banyak duduk, ganti dengan berdiri, ganti dengan berjalan. Kalau kita cukup misalnya selama ini ngamatin layar komputer saja, pindah dari layar komputer ke ngadepin orang per orang, wajah orang dan segala macam. Lihat katakanlah di sini ada pohon dan segala macam. Iya. Sehingga pandangan kita menjadi ada sesuatu yang baru. Nah, ketika kita menjadi monoton seperti itu, peluangnya kita dapat tekanan juga dalam bentuk kebosanan-kebosanan Iya. seperti itu. Iya sih Pak, jadi memang ya itu paling penting ya Sobat Psikologi Polri, bahwa kita perlu mengantisipasi, kita perlu mempersiapkan diri, dan kita perlu bukan sedikit, malah lebih banyak peka terhadap alarm-alarm pada tubuh kita sendiri. Betul. Ya Pak, Nah, karena itu indikasi stres Nah, ya Pak itu ya. yang barangkali itu kayaknya semua orang kadangkala mohon dimaafkan nih. Kadang-kadang kita sendiri yang seringkali nggak peduli. Iya. Padahal bos kita nggak meminta kita tuh habis-habisan tuh nggak Iya. minta. Ya, padahal bos kita misalnya tuh bos ada tugas. Iya. Tetapi kan bos tidak menyuruh kita tidak istirahat. Berarti adalah istirahat tidak istirahatnya bukan bos yang harus ngatur. Iya, harus diri sendiri ya. Harus Pak. diri sendiri. Iya, benar. Yang jelas gimana caranya tugas tuntas kan Betul. gitu. Nah, kadang-kadang orang menganggap bahwa wah, bos lagi nyuruh nih. Karena gitu berarti saya harus abaikan kesehatan saya. Saya harus tidak peduli kepada kesehatan saya. Itu yang keliru. Iya. Jadi ya, jangan sampai bos menjadi atau atasan menjadi dalam tanda petik seakan-akan kambing hitam dari banyaknya tekanan-tekanan yang kita alami. Iya. Ngatur pekerjaan adalah berkaitan dengan ngatur diri kita. Ngatur diri kita berkaitan dengan kompetensi yang perlu kita latih dalam rangka kita menjadi pribadi tangguh terhadap stres. Iya, dan ini juga sejalan sih Pak sebenarnya tadi yang saya dapatkan dari kegiatan kita hari ini ya Pak, Iya. bahwa self care itu juga penting, salah satunya Iya. juga untuk mengatasi beberapa kondisi stres. Nah, ada nggak sih Pak sederhananya self care yang memang harus dan kalau bisa dilakukan sama sobat-sobat psikologi Polri juga? Saya pikir kan di dalam kepolisian itu kan umum dilakukan briefing ya. Debriefing itu kan menjadi bagian dari pekerjaan Polri itu. Mulai mengawali tugas ada briefing, mengakhiri tugas ada briefing. Iya. Nah, jadi ada bagusnya juga. Nggak ada beda pulang kita dari rumah pengen berangkat kerja, harusnya kita mulai tuh ngelatih self care-nya dari gitu. Iya. Dari mari kita cek apakah fisik kita cukup nutrisi. Mari kita cek misalnya komunikasi kita dengan keluarga kita sendiri. Mari kita cek katakanlah interaksi kita apakah udah memadai, apakah kekhawatiran kita itu adalah diekspresikan, apakah kalau kita punya permintaan bantuan diekspresikan, disampaikan. Nah, kemudian juga barangkali di tema-tema karena di Indonesia ini adalah orang diwajibkan dalam tanda petik beragama, maka berarti adakah ritual-ritual peribadatan yang kita lakukan untuk memperkuat kita, untuk memperkuat energi kita, untuk memperkuat pendorong kita supaya mempunyai energi yang cukup tinggi gitu. Iya. Nah, kemudian juga ya nutrisi kita, Betul. kemudian fisik kita, kemudian juga sensis kita. Jadi misalnya apalagi di polisi itu kan menggunakan seluruh indera ya, yang lihat, yang mendengar, ya mencium, yang mengecap, yang meraba gitu ya, yang merasakan. Artinya anggota Polri diperlukan tuh benar-benar self care itu. Iya. Karena tools dia adalah semua tools, ya inteleknya, ya fisiknya, Betul. ya emosinya, ya konteksnya, ya interpersonalnya, ya sensualnya gitu ya. Jadi semua aspek di dalam tema-tema tadi perlu menjadi hal yang dipedulikan, hal yang dirawat.
Jadi perhatian juga untuk dijaga ya. Jadi Sobat Psikologi Polri, tidak hanya polisi, tapi juga sobat-sobat psikologi Polri yang mungkin belum jadi polisi, tapi saran tadi sangat tepat gitu, bahwa yang paling penting adalah kita menjaga diri sendiri. Kita Betul. peduli terhadap diri sendiri. Ya karena gitu gini, ya, Pak. banyak di antara kita adalah berharap orang lain peduli. Waduh, Iya. mohon maaf. Di polisi yang sifatnya kita adalah melindungi, mengayomi, Dan melayani ini, itu kan selama ini kita artikan keluar. Iya. Melindungi warga, mengayomi warga, melayani warga. Jangan sampai itu menjadi number one, tapi kita melindungi diri kita sendiri, mengayomi diri kita sendiri, melayani diri kita sendiri, kita lupakan. Jadi bagusnya pastikan kita peduli sama kita, peduli sama diri kita, sehingga energi kita berlimpah ruah, sehingga ketika kita memberikan pelayanan kepada warga, memberikan perlindungan kepada warga dan melakukan pengayoman kepada warga, energi kita optimal. Karena kalau kita dibalik, kitanya udah lemah. Iya. Nah, kalau udah lemah, boro-boro bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Iya, ya harus kuat dulu dari fisik, tidak hanya fisik tapi juga mental kita, pikiran kita gitu ya Pak ya. Iya. Nah Pak, kadang-kadang kan kita juga mengalami kondisi-kondisi stres yang sulit kita kendalikan. Iya. Kira-kira ada nggak sih Pak teknik-teknik yang bisa kita lakukan pada saat stres itu datang? Ya buat Sobat Psikologi Polri juga. Yang paling banyak saya seringkali menggunakan teknik-teknik yang simpel yang memanfaatkan kegiatan keseharian. BAB. Oke. Jadikan BAB sebagai pembuang stres. Betul. Jadi pada waktu BAB itu kan orang ingin membuang kotoran fisik. Iya. Tapi BAB juga bisa dipakai membuang kotoran psikologis. Iya. Misalnya, Anda kerja, Anda capek, niatin tuh, aduh, rasa penat saya, rasa capek saya akan disatukan di dalam imajinasi kita ya. Pada waktu kita duduk di tempat BAB tadi, kita bisa niatkan. Kalau ada kejengkelan, ada kemarahan, ada kekecewaan, saya niatkan kejengkelan, kemarahan, kekecewaan ini, saya buang seiring saya membuang kotoran saya. Nah jadi bisa tuh. Sehingga dengan demikian BAB pun menjadi kegiatan sehat mental. Iya. Sehingga kita menjadi ini kembali. Kalau kita punya kekesalan, misalnya Anda kan di Mabes Polri nih. Iya. Anda mohon maaf, yang namanya interaksi manusia kan ada juga yang menyebalkannya. Bagusnya jangan dibawa pulang ke rumah. Iya. Pada waktu masih di Mabes Polri, katakanlah Anda jam 3 ketemu dengan orang layak. Dan orang itu sangat mengganggu Anda. Kesalnya masih ada. Iya. Bagusnya sebelum pulang mampir ke kamar kecil, mampir ke WC, gitu ya. Kalau di situ ada WC duduk, buka penutupnya. Bayangkan di situ orang yang tadi menyebalkan tadi, ya kemudian Iya, Pak. buang gitu kekecewaan Anda, kekesalan Anda kepada WC itu dan kemudian di flush. Sehingga ngalir ketidaknyamanan. Jadi udah kebuang Anda. dengan flushnya itu ya Keluar. Pak ya. Nah, sehingga pulang ke rumah Anda nggak bawa residu. Iya. Nah, kebanyakan kita temanya belum kelar kita bawa ke rumah. Orang rumah nggak ada punya masalah sebenarnya dengan kita. Tapi malah Karena dampaknya masih ada residu, dampaknya Iya. di rumah. Nah, bagusnya jadi ada perantara. Kesal yang ada di kantor, dibuangnya pun di kantor. Iya. Nah, sehingga pada waktu kita ke rumah kita benar-benar membuat jarak. Betul. Yang berikutnya bisa memanfaatkan mandi. Umumnya kan orang habis pulang kerja mandi. Nikmatilah mandi untuk membersihkan bukan hanya diri kita, termasuk juga emosi-emosi yang terbawa. Jadi niatin, oh emosinya ada di daerah mana, di kepala saya. Jadi pada waktu ngegosok kepala bisa dikhususkan. Iya. Diniatkan, diimajinasikan saja kekecewaan itu adalah sebagai kotoran di kepala. Dan pada waktu Anda membersihkannya juga Anda sedang membersihkan kotoran-kotoran yang mengganggu pikiran Anda. Wah luar biasa Pak. Ya, nah, kalau itu dilakukan, maka sama dengan mindfulness meditation jadinya. Iya. Sama. Karena kita berarti nyadar, hadir, hanya saja kita memanfaatkan tema membersihkan diri itu menjadi membersihkan juga tema-tema tekanan-tekanan yang kita bawa dari kantor, dari mana. Iya, itu juga akan membantu kita meregulasi stres kita ya Pak. Betul. Dan tidak bagi-bagikan stres di kantor dibawa ke rumah atau sebaliknya. Atau sebaliknya dari rumah Iya. dibawa ke kantor. Nah itu juga Iya. penting kalau dari rumah. Pastikan kalau pagi hari itu benar-benar dalam keadaan jernih. Iya. Kalau ada kita kejengkelan dan segala macam, jangan berangkat dulu tuh. Iya. Masuk dulu ke kamar mandi, dibuang di situ Iya. sampai benar-benar Anda relatif nyaman. Setelah nyaman, barulah Anda pergi. Sehingga
kita tidak berada, tidak menahan sebuah emosi tidak nyaman dalam waktu cukup lama. Betul. Kalau itu yang terjadi, menubuh dia, emosinya menjadi menubuh, artinya menjadi bagian dari tubuh kita. Iya, iya. Jadi menumpuk, akhirnya nanti meledaknya udah. Akhirnya meledak ya. Kalau Meledaknya udah bingung ya Pak. Kalau meledak seperti kayak gitu kan orang yang bersangkutan berarti kan udah nggak mampu mengendalikannya. Betul. Kenapa? Karena dia nggak sempat melepaskan pelan-pelan waktu masih kecil. Iya. Jadi prinsip orang pemadam kebakaran bisa dipakai dalam stres. Matikan api ketika kecil, kalau Iya. udah gede susah. Iya benar Pak. Jadi kecil-kecil dipadamkan gitu ya Pak, sehingga tidak menimbulkan kebakaran besar gitu. Betul. Oke, Bapak terima kasih banyak. Baik, teknik-tekniknya sama-sama. Jadi buat sobat psikologi Polri nih Pak, Ya. sangat bermanfaat banget, terutama juga buat saya pribadi. Baik. Semakin belajar juga nih sobat psikologi Polri bahwa stres itu jangan disimpan, tapi pelan-pelan kita atasi gitu ya. Dan atasinya dengan cara-cara sederhana seperti yang Pak Asep sampaikan tadi, atau kalian punya cara-cara sendiri. Yang penting, yang paling saya dasari dari perbincangan ini tadi, bahwa ada pikiran kamu mempengaruhi apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu pikirkan, apa yang kamu lihat. Sobat psikologi Polri, demikian tadi Side Talk kita. Kami ucapkan terima kasih Pak. sama-sama, Ya, sahabat-sahabat semoga- Polri, sukses Iya. selalu. Terima Stres kasih. adalah bagian dari kehidupan kita, tapi pastikan kompetensi kita selalu kita tambah, kompetensi kita selalu lebih tinggi daripada tekanan-tekanan yang kita alami. Oke, Dengan terima demikian, kasih. Anda akan menjadi manusia yang tangguh terhadap tekanan dimanapun dan kapanpun. Oke, terima kasih Sobat Psikologi Polri. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu di Side Talk selanjutnya.